Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 116. Kehidupan keluarga Ragnarsson sangat buruk baru-baru ini. Karena mundurnya keluarga Baxter dan keluarga Lawrence, anggota aliansi bisnis Bandung yang lain juga ikut menyusul. Bahkan keluarga Davis juga mengajukan gugatan cerai dan penarikan diri. Melihat 2 lembar surat pernyataan di atas meja kantor, Steve dan Erson tahu bahwa ini sudah diakhiri jalan. Tidak ada yang berpihak pada mereka lagi. Sepertinya demon ini memaksa kita menyerah. Steve duduk di sofa kantor CEO tanpa bisa melakukan apa-apa, dan diam-diam menyesali karena melawan demon. Saat ini hampir semua mitra bisnis Ragnarsson Group sudah bubar. Jadi arus bisnis hanya 1/10 dari biasanya. Jika ini terus berlanjut, perusahaan akan kehabisan dana. Ayah, kalau tak mau bangkrut, sepertinya cuma ada satu jalan keluar. Erson berpikir sejenak dan berkata dengan susah payah. Apa? Steve tidak bisa memikirkan cara lain untuk melindungi Ragnarsson Group-nya. Seperti yang dilakukan Vicky, pergi mencari Demon untuk menebus kesalahan secara langsung. Erson menghela nafas. Ini satu-satunya jalan keluar. Aku pernah mengirim orang untuk memburunya, mana mungkin dia membiarkanku begitu saja. Demon ini dulunya sudah terkenal kejam, minta dilepaskan pasti harus menanggung konsekuensi besar. Kata Steve dengan sangat cemas. Kalau tidak begitu, maka hanya bisa menjual Ragnarsson Group, kemudian memulai bisnis dan perusahaan baru di kota lain. Sekarang Hybrid Group sudah menguasai kota Bandung, jadi kalau masih mau berlanjut di sini, hanya bisa minta maaf. Erson berkata dengan tak berdaya. Biar ku pikirkan dulu. Steve membalikkan punggung dan melihat pemandangan di luar yang sedikit sunyi dan sedih. Memikirkan dirinya merupakan orang terkaya di kota Bandung, tiba-tiba bisa jatuh hingga berakhir di posisi seperti ini hanya dalam 1 bulan. Sungguh tragedi yang menyedihkan. Sebaiknya ayah cepat dalam mengambil keputusan. Orang-orang di grup sudah panik sekarang, dan departemen personalia menerima lebih dari selusin surat diri untuk setiap harinya. Kalau terus ditunda, takutnya kerugian akan membengkak. Setelah berbicara, Erson diam-diam keluar dari kantor CEO dan merasa bersalah. Dia merasa punya tanggung jawab dalam semua ini. Karena dia sombong dan arogan setelah berhasil mendekati keluarga Baxter, hingga memilih untuk bersaing dengan Demon. Tapi yang tidak disangka adalah kekuatan Demon sudah jauh di luar imajinasi. Apa yang tidak disangka Erson adalah pendukung di balik Demon adalah keluarga Smith. Inilah alasan mengapa rencana kali ini bisa gagal total. Keluarga Ragnarsson yang bersaing melawan keluarga Smith itu bagaikan memukul batu dengan telur. Pada sore harinya, Steve tampaknya sudah mengambil keputusan dan muncul di pintu masuk Hybrid Group, bersiap untuk meminta maaf kepada Demon. Jelas tidak ada yang menyangka bahwa Steve yang dulunya terkaya di kota Bandung akan berakhir seperti ini. Ketika mendengar kabar bahwa Steve datang secara pribadi untuk mengaku bersalah, Demon tahu bahwa waktu untuk mengakuisisi Ragnarsson Group sudah tiba, jadi langsung menelpon Erwin. Tuan muda, Steve akan datang secara pribadi untuk minta maaf. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Saran Demon melalui telepon. Ya, suruh mereka bubarkan aliansi bisnis Bandung. Lalu kita beli 90% sahamnya dengan 100 miliar. Kalau setuju boleh bergabung dengan aliansi bisnis dagang Erlin. Kalau tidak, tunggu bangkrut saja. Pada saat ini Erwin sedang duduk di sofa villa mahkota dengan kaki disilangkan dan tampak sangat puas. Keluarga Ragnarsson tidak tahan lagi dengan tekanan, jadi akan lebih mudah ditangani. Demon yang menerima instruksi langsung bergerak. Di ruang pertemuan VIP Hybrid Group, Steve duduk di kursi dengan gelisah. Steve, ada masalah apa mencariku? Demon bertanya dengan sadar. Tuan Demon, aku di sini untuk meminta maaf secara langsung. Tolong sisakan sedikit jalan dan biarkan Ragnarsson Group bertahan. Masih ada ratusan orang dalam perusahaan yang perlu digaji. Steve memohon belas kasih. Menyisakan jalan? Steve, waktu kau menyergapku dengan orang sebanyak itu sungguh berani sekali ya. Aku saja hampir mati di sana. Kata Demon yang tiba-tiba dengan wajah dingin. Dia masih ingat situasi berbahaya saat itu. Tuan Demon, aku di sini untuk meminta maaf. Bilang saja kompensasi apapun yang Tuan Demon mau. Pasti akan kupuaskan selama terjangkau. Inilah satu-satunya cara untuk bertahan. Apapun yang aku mau, kata Demon dengan alis terangkat. Ya, tolong sebutkan saja. Diam-diam Steve menyeka keringat dingin. Baiklah,
Aku tidak akan basa-basi lagi. Habit Group kami bersedia beli 90% saham Ragnarsson Group dengan 100 miliar. Kalau setuju, bukan hanya ku terima permintaan maaf ini, tapi kalian juga bisa bergabung dengan aliansi bisnis dagang airline. Tentu saja dengan syarat bubarkan aliansi bisnis Bandung, kata Damon sambil tersenyum. Ini bukan lagi sekedar permintaan berlebihan, tapi jelas ingin menelan Ragnarsson Group. 90% saham dibeli dengan 100 miliar? Steve menghela nafas dengan ekspresi yang sangat jelek. Ini bukan lagi kepemilikan saham, tapi akuisisi sepenuhnya. Karena 90% saham Ragnarsson Group itu setidaknya bernilai lebih dari 20 triliun. Tapi mau Damon beli dengan 100 miliar. Ini tidak berbeda dengan perampokan. Kalau tidak mau, tunggu hari bangkrutnya saja, kata Damon ringan. Tuan Damon tidak takut aku jual ke orang lain. Dengan begitu aku masih bisa membuka usaha dan berkembang di kota lain. Jadi tidak perlu berakhir menyedihkan seperti ini. Steve tidak menyangka Damon akan begitu berlebihan, yang membuatnya tidak terima untuk sementara waktu jika dijual ke Hybrid Group. Maka setiap gerak-gerik Steve harus mendapat persetujuan dari Damon. Karena begitu Damon tidak senang, maka posisi Steve sebagai CEO bisa diganti kapan saja. Kalau begitu coba saja jual ke orang lain. Kita lihat siapa yang berani ambil alih Ragnarsson Group. Dengan berkata tak acuh, serta nada dingin, Steve terkejut. Dengan adanya aliansi bisnis dagang airline, Hybrid Group secara langsung atau tidak langsung sudah menguasai 70% saham komersial di kota Bandung. Jadi sepertinya memang tidak ada yang berani menyinggung Damon untuk mengambil alih Ragnarsson Group-nya. Dan pada akhirnya tidak ada jalan akhir lain bagi Ragnarsson Group selain bangkrut. Steve memikirkannya untuk waktu yang lama, tapi pada akhirnya hanya bisa menerima nasib. Baik, aku setuju. Kuharap Tuan Damon menepati janji dan menghilangkan semua dendam terhadap Ragnarsson Group kami. Steve berkata tanpa daya dan pasrah. Jangan khawatir, Ragnarsson Group akan dianggap sebagai bagian dari Hybrid Group ke depannya. Bukan ditekan, tapi akan didukung sepenuhnya. Melihat Steve telah menyerah, Damon berdiri sambil tersenyum dan berjabat tangan dengannya. Pada malam hari itu, Erwin sekali lagi menerima pesan dari Damon tentang Steve yang sudah setuju tentang penjualan saham ke Hybrid Group. Sejauh ini, 4 keluarga raksasa kota Bandung sudah diakuisisi oleh perusahaan investasi airline. Terlebih lagi adalah dalam kendali penuh. Jadi Hybrid Group sudah mengendalikan lebih dari 70% industri kota Bandung. Hal ini menggemparkan seluruh kota Bandung untuk sementara waktu. Bahkan wali kota juga harus hormat sekalipun pada Hybrid Group. Di kota Bandung ini sudah tidak ada saingnya. Erwin duduk di sofa sambil melihat berita dan forum lokal dengan ponselnya. Berita di atas sudah dirilis dan tersebar luas. Orang-orang sangat kagum dengan keberanian dan pencapaian Damon. Sudut mulut Erwin bergerak, karena orang luar tidak tahu bahwa dialah dalang di balik semua ini. Setelah sibuk dengan keluarga Ragnarsson, langkah selanjutnya adalah membuka balai seni bela diri pencak silat dan pelelangan distrik baru utara kota. Terutama distrik baru utara kota ini yang merupakan fokus bagus Erwin untuk rencana selanjutnya. Lelang di distrik baru utara kota tidak hanya akan dihadiri orang kaya lokal, tapi juga pemilik perusahaan kaya di beberapa kota terdekat, terutama kota Santa. Karena dari kabarnya ada pemilik perusahaan yang senilai ratusan triliun yang ikut berpartisipasi dalam pelelangan. Akan sulit berkembang jika persaingannya tidak benar. Erwin berencana untuk berpartisipasi sebagai pewaris keluarga Smith, sehingga bisa membantu perkembangan perusahaan investasi airline agar bos kaya kota lain tahu bahwa perusahaan investasi airline didukung oleh Tuan Muda Smith. Dengan begitu, akan menarik minat banyak orang untuk berinisiatif berinvestasi di perusahaan investasi airline dan tidak perlu lagi mengambil tindakan dengan susah payah untuk mengakuisisi satu persatu. Selain pelelangan di distrik baru utara kota, hal penting lainnya adalah membuka balai seni bela diri pencak silat. Sharon, Leona, kalian pergi cari Damon saja besok. Aku sudah kasih tahu tentang balai seni bela diri pencak silat. Dia akan membantu kalian mencari lokasi dan peminatnya. Kalian hanya perlu bertanggung jawab memilih peserta yang berkualitas dan melatih mereka. Erwin ingin menyelesaikan masalah pembukaan balai seni bela diri pencak silat terlebih dahulu, sebelum pembukaan lelang distrik baru utara kota. Dengan begitu, Shannon dan yang lainnya tidak perlu mengikutinya lagi sepanjang hari, karena sekarang tidak ada seorang pun di kota Bandung yang bisa mengancamnya, jadi tidak perlu dilindungi oleh 3 orang lagi untuk saat ini. Terima kasih Tuan Muda. Wajah Sharon dipenuhi dengan kegembiraan, karena salah satu tugas pentingnya waktu berpergian dari perguruan adalah membuka balai seni bela diri pencak silat
dan mempromosikan seni bela diri tersebut hingga mendunia. Dia tidak menyangka akan membuka perguruan pertama secepat ini. Bekerja keraslah. Kutunggu hari di mana pencaksilat mendunia. Erwin menyemangatinya. Erwin bermaksud untuk membuka balai seni bela diri pencaksilat ini ke seluruh dunia. Sehingga kemanapun dia pergi, dia akan memiliki sebuah tim kuat yang pada saat yang sama bisa memastikan keselamatan dirinya sendiri. Saat hari lelang investasi di distrik baru utara kota semakin dekat, banyak keluarga kaya dari kota terdekat mulai memasuki kota Bandung. Mereka datang ke sini lebih awal untuk menyelidiki lingkungan investasi. Namun kebanyakan dari mereka itu berasal dari kota Santa. Karena jembatan lintas laut yang dibangun di area kota baru Bandung akan langsung terhubung ke kota Santa. Oleh karena itu, bagi kota Santa, area baru kota Bandung ini sangat layak untuk diinvestasikan. Selain itu, kota Santa itu adalah kota tingkat pertama. Jadi punya banyak keluarga kaya yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada keluarga kota Bandung. Bahkan ada beberapa keluarga yang lebih kuat dari Halbit Group. Pada hari ini Giselle mengundang Erwin ke hotel terbesar di utara kota. Hotel bintang 5 Lodro. Untuk berterima kasih kepada Erwin karena telah membantunya menjadi CEO Laos Group. Sebelum pergi, Giselle juga berdandan secara khusus. Memakai gaun pendek berwarna merah yang ketat untuk memperlihatkan bentuk tubuhnya yang bagus. Belahan di dadanya juga tidak kalah menarik perhatian. Kemudian ditambah sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah mawar yang lebih memperlihatkan kaki jenjangnya yang putih. Dengan bibir merah seksi, wajah menawan, dan rambut gelombang. Sungguh sebuah penampilan yang luar biasa cantik. Sedangkan tubuh juga memakai parfum yang sangat memabukkan semua. Dan hal itu terlihat menawan. Erwin bahkan sampai terpana saat melihat Giselle. Wanita ini terlalu menawan hari ini. Tetapi Erwin dengan cepat bereaksi kembali dan bercanda. Giselle, kau itu CEO cantik sekarang. Aku sampai merasa tertekan jalan bersamamu. Bisa aja kamu. Posisi ini juga kan pemberianmu. Justru aku yang merasa tertekan jalan denganmu. Kalau tak sengaja membuatku kesal, bisa-bisa posisi CEO-ku ini bisa kamu gantikan kapan saja. Gisela berkata dengan genit, dengan senyuman menawan di wajah. Apa yang dikatakan Giselle memang benar. Erwin sekarang memegang 70% saham Laos Group. Jadi penggantian CEO itu hanya perlu buka mulut saja. Keduanya berjalan sambil mengobrol ringan. Ini adalah pertama kalinya Erwin datang ke hotel terbesar di utara kota. Tidak hanya penampilan luar hotelnya saja yang sangat bagus, tetapi dekorasi interiornya juga mewah. Hotel Lodro ini mewah sekali. Erwin tidak bisa menahan diri begitu melihat gaya dekorasi yang berkilauan di dalamnya. Hotel Lodro ini punya keluargaku. Bukan cuma tempat makan saja, tapi juga ada berbagai proyek menarik, seperti bar, catur, dan permainan kartu, KTV, kafe internet, dan yang lainnya. Giselle memperkenalkan tempat ini kepada Erwin sambil berjalan ke lantai 2. Aku sudah pesan kamar pribadi paling mewah di Hotel Lodro ini. Kamarnya disebut surga di bumi, bukan tempat yang bisa dipesan sembarang oleh orang biasa. Begitu ya? Sekarang kau sudah dihormati sejauh itu di utara kota ini. Erwin tertawa dan menggoda. Tidak juga. Bibir Giselle tidak bisa menahan diri dan terangkat. Namun tepat ketika mereka baru mau sampai ke kamar pribadi surga di bumi, ada beberapa tuan muda yang berdiri di depan kamar surga di bumi dan membuat kekacauan dengan bahasa yang sangat arogan. Sedangkan manajer hotel hanya bisa menahan mereka dengan ekspresi kesulitan. Tidak berani menyinggung, tapi juga tidak berani membiarkan mereka masuk. Manajer itu berada di dilema. Manajer Bernard, apa yang terjadi? Wajah cantik Giselle berubah dingin dan berjalan mendekat sambil bertanya. Melihat Giselle datang, manajer Bernard berjalan keluar dari kerumunan dengan ekspresi kesulitan sambil berkata dengan nada meminta maaf. Giselle, benar-benar maaf. Orang-orang ini dari keluarga Graham Kota Santa. Kami tak mampu singgung. Mereka ini mau pesan kamar surga di bumi juga. Jadi, apa boleh mengalah dulu? Tapi aku yang pesan duluan. Suruh mereka cari yang lain saja. Mata indah Giselle menjadi marah. Karena tingkah para tuan muda ini sungguh keterlaluan.
Begitu manajer Bernard hendak menjawab, seorang pria gemuk tiba-tiba keluar dari kerumunan. "Kenapa terserahkan saja kamar ini?" Pria gemuk itu berkata dengan arogan. Pria gemuk ini bernama Farrell Graham, merupakan seorang tuan muda keluarga Graham di kota Santa. Keluarga Graham itu pemilik perusahaan besar yang senilai pasar ratusan triliun. Jadi di kota Bandung ini hanya Hybrid Group yang dapat bersaing dengannya. "Kenapa harus? Jelas aku yang pesan duluan." Giselle tidak mau berdamai, karena kali ini dia memesan kamar ini khusus untuk berterima kasih kepada Erwin. Masalah ini lebih penting daripada yang lainnya. "Begitu?" Farrell itu hendak berbicara, tapi tiba-tiba seorang pemuda lain mendekat. Pemuda tersebut cukup tampan dan setelah meraih bau Farrell, dia melihat Giselle dengan penuh minat sambil berkata, "Halo cantik, karena kita sama-sama mau kamar ini, kenapa tidak duduk dan makan bersama sekalian saling kenal? Dengan begitu kita tak perlu bertengkar, dan jangan khawatir, kami yang bayar." Pemuda ini adalah sepupu Farrell, Chris Graham yang sangat menyukai wanita cantik. Jadi begitu melihat Giselle yang seksi dan mempesona, pemikiran untuk mendekati Giselle langsung bangkit. Lagian sama-sama mau kamar surga di bumi ini dan pihak lain juga bersedia untuk traktir. Yang bisa dianggap sudah memberi muka kepada Giselle. Bahkan manajer Bernard yang mendengar ini juga berpikir kalau ini ide yang sangat bagus. Jadi tanpa sadar membujuk Giselle. "Giselle, gimana kalau duduk bersama mereka?" "Tidak mungkin." Sebelum manajer Bernard selesai berbicara, Giselle langsung menolak dengan tegas. Karena dia dengan tidak mudahnya bisa makan berduaan dengan Erwin. Jadi mana mungkin duduk bersama orang-orang ini dan merusak suasana hati. Kata-kata itu membuat ekspresi para tuan muda di sisi yang berlawanan berubah. Dan pria gemuk itu berteriak, "Kami sudah beri muka tapi malah tak tahu diri. Kami ini dari keluarga Graham kota Santa. Pernah dengar Graham Group yang bernilai lebih dari 100 triliun? Kami ini bukan orang yang bisa disinggung oleh CEO perusahaan kecil di kota tingkat ketiga seperti kalian. Memangnya apa hebatnya Graham Group? Yang penting kamar ini takkan kulepas." Giselle sedikit marah. Suasana hati hari ini benar-benar hancur karena sekelompok orang ini. "Kalau begitu akan kutunjukkan kehebatan keluarga besar." Farrell menoleh dan melirik manajer Bernard. "Manajer Bernard, pergi hubungi manajer umum hotel kalian dan bilang hotel ini kubeli." Begitu kata-kata itu keluar, manajer Bernard langsung panik. Keluarga kaya kota Santa memang berbeda. Sampai-sampai ingin membeli seluruh hotelnya hanya untuk rebutan sebuah kamar pribadi. "Mohon tunggu sebentar. Akan segera saya panggil manajer umum." Manajer Bernard tak berani mengabaikan. Jika Farrell benar-benar membeli hotel ini, maka Farrell akan menjadi pemilik hotel. Jelas tidak boleh disinggung. Manajer Bernard buru-buru turun untuk mencari manajer umum. Namun bisnis hotel yang sebesar ini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh manajer umum sendirian. Jadi ketika menerima laporan dari manajer Bernard, manajer umum itu langsung buru-buru menelpon Morgan. "Hotel Lodro itu milik keluarga Cole. Tapi sebagian besar saham keluarga Cole itu sekarang dipegang oleh perusahaan investasi Arley. Tapi CEO-nya masih tetap Morgan." Sambil menunggu pemilik hotel muncul, Farrell dan Chris memasang ekspresi puas di wajah mereka dan bahkan menggoda Giselle. "Halo cantik, hotel ini akan jadi milik kami nanti. Jadi pesan kamarnya lewat kami saja ke depannya. Namaku Chris, akan kuberi gratis. Selain itu tentang investasi di distrik baru utara kota juga bisa hubungi aku. Kedatangan keluarga Graham kami kali ini sudah menyiapkan dana. Jadi bidang tanah di area baru itu setidaknya bisa diamankan sepertiga bagian. Yang mungkin bisa kita kembangkan bersama." Chris ini benar-benar handal dalam memikat gadis. Dia sudah lama mendengar dari manajer Bernard bahwa Giselle itu seorang CEO cantik. Jadi ingin menggunakan kesempatan kerjasama untuk mendekat. Tapi Giselle jelas tidak suka. "Maaf, aku tak tertarik padamu." "Kau akan tertarik nanti. Ini kartu namaku," kata Chris dengan percaya diri. Mengeluarkan kartu nama sambil menyerahkan kepada Giselle. Tapi Giselle bahkan tidak melihatnya. Pengabaian itu membuat Chris kehilangan muka. Terlebih lagi sepupu dan teman-temannya sedang menonton di belakang. "Akan kubuat kau menanggung resiko apa yang sudah kau lakukan dan memohon padaku." Chris sedikit kesal dan berencana untuk menghancurkan perusahaan Giselle secara diam-diam agar Giselle ini bisa tahu diri.
Setengah jam kemudian Morgan yang dipimpin oleh manajer umum dan manajer Bernard buru-buru datang. Keluarga Graham adalah keluarga besar di kota Santa, dan Morgan tidak sanggup singgung, jadi berpikir untuk datang menangani masalah ini segera mungkin. Begitu Morgan tiba, manajer Bernard langsung menunjuk Farrell dan memperkenalkan secara singkat. CEO, ini Farrell Graham, putra Graham Group yang ingin beli hotel ini. Tuan muda Farrell serius ingin beli hotel Lodro ini? Morgan bertanya dengan ragu. Berapa? Sebutkan saja harganya. Farrell berkata tanpa peduli. Kali ini kedatangan mereka ke kota Bandung untuk berinvestasi dan sudah membawa sejumlah besar uang. Jadi beli sebuah hotel besar di distrik ini tidaklah seberapa. Jika Tuan muda Farrell benar-benar ingin beli. Morgan ingin menaikkan harga dan menghasilkan banyak uang. Tapi tidak menyangka mendengar sebuah suara yang akrab dari belakang. CEO Morgan, lama tidak bertemu. Erwin berjalan maju. Pernyataan ini menarik perhatian orang-orang yang hadir. Tapi ketika Farrell dan Chris melihat bahwa pembicaranya adalah seorang anak miskin dengan pakaian murah, mereka tidak menganggapnya serius, karena mengira itu adalah asisten atau pengawal Giselle atau semacamnya. Tapi Morgan justru gemetar saat melihat Erwin. Mengapa iblis ini bisa di sini? Morgan sudah diberi pelajaran oleh Erwin sebelumnya, dan tidak akan pernah melupakan pelajaran itu seumur hidup. Tuan Erwin, kenapa Anda di sini? Morgan dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya dengan hormat. Giselle dan aku datang untuk makan bersama di sini. Kami sudah pesan kamar surga di bumi. Tapi sekelompok orang ini tiba-tiba muncul dan mau rebutan. Menurutmu bagaimana? Erwin mengangkat mulutnya sambil menatap Morgan. Artinya dari tatapan Erwin sangat jelas, yaitu kalau tidak ditangani dengan baik, jangan berharap posisi CEO bisa dipertahankan. Mana mungkin Morgan berani menyinggung Erwin. Erwin adalah orang yang paling dipercaya Damon. Terlebih lagi Erwin ini sangat licik. Jadi kalau membuatnya tidak senang, posisinya sebagai CEO Cole Group akan terancam. Sehingga Morgan buru-buru membuat keputusan. Maaf Tuan Muda Graham, kami tidak jadi jual hotel ini. Dan kamar pribadi ini sudah dipesan untuk Tuan Erwin bersama Giselle. Jadi mohon pesan lain kali. Morgan menoleh ke arah Farrell dan berkata dengan sopan. Apa? Kau mencoba mengusir kami? Farrell dan Chris tampak tidak percaya. Dan teman-teman di samping mereka juga terlihat sedikit kaget. Bersambung.